Temuan dua mayat di aliran Sungai Serayu menguak keterlibatan 3 anggota TNI Angkatan Darat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di kawasan Jawa Barat. Bukannya bertanggung jawab, para pengendara mobil yang menabrak kedua korban malah membuang jasad. Kecelakaan lalu lintas di perbatasan Garut, Bandung, Jawa Barat ini jadi awal mula tragedi yang menimpa dua sejoli, Hadi Saputra dan Salsabila. Tampak sebuah mobil minibus hitam yang merupakan kendaraan penabrak kedua korban. Sejak itu pula keberadaan Handi dan Salsabila bagai hilang di telan bumi usai dibawa para penabraknya. Ditaikin ke mobil mungkin ya, sama warga ditaikin. Kan masa warga di situ kan ada, masa nggak ikut naikin. Mungkin pasti naikin lah dia sama pelaku. Sudah cari kemana-mana, berarti kita cari udah 3 Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Tasik, Sumedang. Dalam waktu berdekatan ada 2 jasad tanpa identitas ditemukan di lokasi terpisah. Mayat laki-laki ditemukan di Banjar Parakan, Banyumas, sedangkan jenazah lain berjenis kelamin perempuan di Pantai Buton, Adipala, Cilacap. 2 wilayah itu beririsan dengan aliran sungai yang sama, yakni Sungai Serayu. Temuan 2 mayat yang sudah dikebumikan itu menjadi titik terang kasus hilangnya Handi dan Salsabila. Identitas mereka dipastikan dari pihak keluarga setelah aparat melakukan identifikasi usai makam keduanya dibongkar. Setelah penyidik menunjukkan foto-foto yang ada di TKP, kemudian foto pada saat dilakukan otopsi, pakaian dan aksesoris yang digunakan oleh mayat pada saat ditemukan di TKP, dari orang tua korban meyakini dan memastikan bahwa mayat tersebut adalah anaknya. Jenazah keduanya dimakamkan kembali di TPU dekat tempat tinggal mereka. Handi Saputra dikuburkan di kampung halamannya di Desa Cijolang, Garut. Gema tauhid mengiringi pemakaman pemuda 19 tahun itu. Sedangkan kekasihnya Salsabila yang berusia 14 tahun dimakamkan di kampung halaman kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Terkuak lagi fakta bahwa ternyata warga yang hendak menolong saat kecelakaan ditolak sang penabrak yang lantas membawa kedua korban ke dalam mobil. Dari informasi tetangga ada yang mau ikutin juga, disuruh nggak boleh katanya. Dari informasi tetangga. Kejanggalan itulah yang lantas membuat rekaman video warga diunggah ke media sosial untuk menemukan titik terang. Hasilnya, polisi memastikan pelaku berjumlah 3 orang. Mereka tak lain adalah oknum aparat TNI. Bahkan satu diantaranya berpangkat kolonel bertugas sebagai kasih intel di Korem 133 Wartabone, Gorontalo. Dan Rem 133 berkoordinasi dengan Danpomdam 13 Merdeka untuk mengamankan Kolonel Infanteri P ini di kantor Makorem 133 Nani Wartabone. Sebagai permintaan maaf dan bentuk pertanggungjawaban, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mendatangi rumah kedua korban untuk memberi santunan sekaligus berziarah. Selain sanksi pidana, pastinya pemecatan secara tidak hormat dari keanggotaan TNI menjadi ancaman hukuman yang juga menanti bagi para pelaku tabrak lari. Tim Liputan melaporkan.